Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara penggunaan akun dari Cisco Networking Academy ataupun NetAcad. Nah, platform NetAcad ini akan kalian gunakan di dalam sertifikasi selama 1 semester. Nanti kalian akan menggunakan ini. Apa saja sih yang harus kalian lakukan dalam melakukan sertifikasi ini? Ketika kalian sudah melakukan pendaftaran pada ruang mahasiswa, nanti teman-teman tinggal menunggu email ketika teman-teman sudah didaftarkan oleh instruktur Cisco-nya. Jadi teman-teman silakan login ke emailnya untuk melakukan pengecekan terkait adanya undangan dari Networking Academy Team. Nah, di sini sudah ada di kotak masuk di inbox saya. Jika di inbox tidak ada, berarti teman-teman bisa cari di spam terkait email dari Networking Academy Team ini. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Hal ini akan terjadi jika teman-teman menggunakan akun Cisco untuk pertama kalinya. Namun, jika teman-teman sudah menggunakan akun NetAcad pada sebelumnya, email ini tidak ada, hanya ada email notifikasi adanya e-kelas baru. Nah, ini ada jika teman-teman baru pertama kali melakukan aktivasi di dalam akun Cisco Networking Academy. Oke, caranya kita masuk ke dalam emailnya. Di sini ada konfirmasi terkait undangan untuk selamat datang Dear Student NetAcad, karena email ini email yang saya gunakan atas nama Student NetAcad, bukan nama seseorang. Selanjutnya kita bisa pilih aktif akun. Aktif akun ini kita akan melakukan aktivasi akun kita agar dapat bersinkronisasi ataupun agar dapat digunakan di dalam Networking Academy. Email akan terisi otomatis. Nah, first name-nya juga sudah terisi. Bisa kita rubah ataupun tidak. Kalau di sini saya menggunakan student, ataupun bisa kita rubah di NetAcad itu contoh Firmansyah MCom. Nah, teman-teman di sini sebagai catatan, ketika nama depan ataupun nama belakang teman-teman menggunakan satu kata, berarti teman-teman bisa last name-nya pun menggunakan Firmansyah. Di sini saya menggunakan gelar. Pak, boleh nggak first name-nya itu huruf besar semua seperti ini? Silakan. Identitas yang kalian masukkan di dalam pendaftaran akun Cisco Networking Academy ini akan berpengaruh di dalam sertifikat kalian. Jadi ketika huruf besar semua, maka sertifikat yang keluar pun juga huruf besar semua. Namun ketika huruf kecil semua, maka sertifikat pun juga huruf kecil. Dan disarankan menggunakan huruf besar semua atau hanya di depannya saja yang menggunakan huruf besar. Company-nya bisa di self saja. Nah, create password. Di Cisco Networking Academy, password itu harus menggunakan password yang alay, ataupun ketika kita berbicara di teknologi, passwordnya harus menggunakan bilangan ASCII. Jadi ada huruf besar, ada huruf kecil. Nggak bisa kita menggunakan password contohnya masih sama seperti yang lain-lainnya. Ketika kita menggunakan password, mungkin contoh nama saya Firmansyah, saya menggunakan passwordnya password, itu udah nggak bisa. Paling banter kita harus menggunakan password P4SSW0RD, itu paling banter. Jadi kita nggak bisa lagi menggunakan password yang umum ataupun password yang mudah ditebak. Jadi kita bisa menggunakan password dengan kombinasi huruf besar, angka, serta karakter. Mungkin kita tambahkan password tanda seru. Jadi kita kombinasikan, dan minimal penggunaan password adalah 8 digit. Kita masukkan passwordnya. Jadi teman-teman pastikan menggunakan password yang alay ataupun password yang menggunakan bilangan ASCII. Nah, di sini pun juga ada verifikasi, yaitu kita masukkan lagi nomor yang ada di sampingnya 056181. Setelah itu kita mau dapat nggak pemberitahuan ketika Cisco sedang ada promosi, sedang ada iklan-iklan terkait produk-produk Cisco-nya. Kalau kita mau mendapatkan konfirmasi itu berarti kita pilih yes ataupun kita pilih no.
register. Di sini kita sedang melakukan pengecekan terhadap registrasi kita, apakah komplit ataupun tidak. Lalu jika sudah komplit, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita sudah akan langsung diarahkan ke lembar login dari platform NetAkad. Untuk email, kita bisa menggunakan email yang kita daftarkan pada ruang mahasiswa kita. Tadi emailnya adalah studentnetakad@gmail.com. Jadi sesuai email yang kita dapatkan ini. Lalu kita next. Jadi pastikan teman-teman untuk login menggunakan identitas dari email, jangan menggunakan first name ataupun identitas dari profilnya, karena profil itu banyak yang mungkin sama. Jadi kita bisa menggunakan alamat email. Untuk passwordnya, sesuai password yang tadi teman-teman lakukan pengkritan ataupun pembuatan. Jadi passwordnya bisa kita masukkan, baru kita sign. Pak, ketika saya lupa password bagaimana? Ketika teman-teman mengalami lupa password, di sini ada menu forgot password. Jadi teman-teman tinggal melakukan forgot password dan memasukkan alamat email yang dituju. Nanti ada notifikasi di email juga di inbox terkait bagaimana step by step untuk melakukan forgot password. Di sini kita tinggal sign untuk login, simpan saja karena passwordnya lumayan panjang dan passwordnya pun juga alay. Kita nggak bisa menggunakan password yang alay ketika teman-teman tidak terbiasa. Nah, di sini kita sedang menunggu untuk login ataupun lembar awal dari platform NetAkad ini. Dan dipastikan untuk teman-teman ketika menjalankan sertifikasi dari Cisco Networking Academy, pastikan teman-teman sudah menginstal browser last version, baik dari keluarga Mozilla, Google Chrome, ataupun Safari. Serta teman-teman juga sudah melakukan pendownloadan paket tracer last version juga, sesuai dengan versi laptop teman-teman semua, baik 32 bit maupun 64 bit. Nah, di sini verifikasi selanjutnya, apa yang harus kita verifikasi ketika teman-teman baru join terhadap platform NetAkad? First name bisa kita rubah menjadi nama kita masing-masing, Firmansyah. Last name-nya bisa kita menggunakan gelar ketika teman-teman hanya menggunakan satu nama. Namun ketika teman-teman belum mempunyai gelar akademik, teman-teman bisa melakukan double, first name-nya Firmansyah, last name-nya pun Firmansyah. Gender ini kelas jenis kelamin, teman-teman bisa memilih jenis kelamin teman-teman semua. Sudah berapa lama teman-teman berkesinambungan di dunia IT? Kita bisa pilih berapa lama, mungkin saja kita bermain di 1 tahun. Dan di sini pun juga ada pertanyaan terkait disabilitas. Kita bisa pilih yes ataupun no, ataupun teman-teman tidak ingin menyatakannya. Nah, birth date ini tanggal lahir, teman-teman dipastikan di sini kita bukan melakukan pengetikan, tapi kita melakukan pemilihan tanggal. Bisa kita arahkan dulu ke tahunnya. Contoh kita arahkan ke tahun, saya tidak bisa menggunakan tahun asli saya karena riskan ketika mempublikasi tanggal lahir secara terperinci. Saya anggap aja saya lahir di tahun 90. Lalu kita pilih bulannya di bulan April tanggal 30. Jadi seperti itu untuk pemilihan tanggal lahir, bukan kita ketik. Nah, karena teman-teman sering terjadi kesalahan. Di sini udah di 90, tahu nanti di sini jadi 2020 lagi. Jadi pastikan pilih dulu tahunnya, pilih dulu bulannya, baru pilih tanggalnya. Berpengaruh nggak Pak tanggal lahir? Tidak. Baru create akun. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan verifikasi. Nah, di sini ada notifikasi untuk melakukan awal dari learning di platform NetAkad. Tinggalan course. Di sini kita akan masuk ke platform NetAkadnya. Ini platform NetAkadnya kita bisa close saja karena nanti akan saya bantu. Ini ketika kita tadi memilih LAN course otomatis, ataupun ketika kita dari awal kita kembali ke My NetAkad, pilih learning. Nah, di sini
adalah tampilan awal dari platform NetAcad-nya. Dipastikan teman-teman sudah melakukan download paket tracer sesuai versi laptop masing-masing. Di menu resort kita bisa pilih download paket tracer, mungkin kita klik kanan saja. Nah, di sini ada paket tracernya. Windows sekarang yang terbaru adalah 731. Teman-teman bisa download yang 64 bit ataupun 32 bit sesuai dengan spesifikasi laptop kalian masing-masing. Jadi tinggal di-download. Sekali lagi adanya di menu Menu resort, download paket tracer. Lalu ketika untuk merubah profile, berarti tinggal diarahkan ke atas ke my profile. Ini ketika teman-teman ingin melakukan perubahan identitas namanya. Saya pengen huruf besar semua, berarti di sini tinggal diedit huruf besar semua. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih untuk menjalankan course ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadi pastikan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, sudah melakukan update browsernya, last version, dan sudah melakukan download software Cisco paket tracer. Serta pula teman-teman juga sudah melakukan download dan instalasi flash player. Karena ada beberapa soal yang akan menggunakan flash player di dalam perjalanan soalnya. Nah, ini ada salah satu course-nya Introduction to Network yang merupakan Cisco 1. Apa yang harus kita lakukan? Di sini pada course ini kita bisa pilih LAN course dengan status di sini adalah all status. Jadi teman-teman status yang sudah selesai ataupun belum akan terlihat. Di sini ada LAN course, bisa kita klik. Nah, di sini welcome to Introduction to Network versi 7, karena per Desember 2019 sudah ada update terkait Cisco versi 7. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama kali adalah di sini sebatas ceremony opening. Kita bisa ke first time, kita klik kanan saja. Ada apa di dalam first time in the course ini? Nah, first time ini terkait apa yang akan kita dapatkan selama materi sertifikasi dari Cisco Networking Academy ini. Lalu ketika student resort ini yang harus kita dapatkan. Student resort itu terkait software-software yang digunakan. Bisa kita klik saja, ada apa di dalam student resort ini. Nah, paket tracer kita bisa download di sini ataupun tadi di menu resort. Lalu bagaimana untuk menjalankan ujiannya ataupun bagaimana cara untuk mengerjakannya? Di sini kita bisa lihat dulu course content, ada apa di dalam course content ini. Kita coba buka satu-satu dan dipastikan teman-teman sudah menginstal juga flash player, karena ketika teman-teman tidak menginstal flash player maka materinya ini tidak akan dapat dijalankan. Ini terkait e-learning yang disediakan dari platform NetAcad. Ada bagaimana perkembangan jaringan saat ini dari introduction-nya, lalu bagaimana tentang basic konfigurasi dari switch, dari introduction. Nah, di sini semua sudah berjalan. Lalu tentang bagaimana, nah di sini semua akan otomatis dan dipastikan teman-teman untuk membaca materi ini juga sudah menginstal flash player. Lalu bagaimana untuk ujiannya? Untuk ujian, chapter ujian ini modul 1 sampai 3 satu kesatuan, modul 4 sampai 7, 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 15, 16 sampai 17 nanti akan terbuka sesuai agenda yang kita dapatkan. Jadi nanti nggak akan terbuka secara keseluruhan, terbuka sesuai jadwal yang diberikan. Mungkin minggu ini yang terbuka hanya chapter 1 sampai 3, minggu depan 4 sampai 7 dan seterusnya. Lalu bagaimana pengerjaannya? Kita bisa masuk ke dalam. Untuk kelulusan diambil berdasarkan nilai per chapter, bukan nilai rata-rata. Nanti teman-teman akan mendapatkan terkait SOP kelulusannya. Jadi sekali lagi untuk kelulusan itu berdasarkan grade per chapter, bukan grade keseluruhan.
kita bisa masuk. Untuk mengerjakannya kita pilih tag assessment. Teman-teman dikasih kesempatan pengerjaan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai 80 di atas. Jadi bukan di bawah 80. Dan hati-hati, contoh pengerjaan pertama nilai saya 81, saya pengerjaan kedua nilai saya 40, maka yang tersimpan adalah nilai 40, nilai yang terakhir kita kerjakan, bukan nilai tertinggi. Jadi ketika teman-teman sudah berada di ambang minimal, cukup stop di 80. Tidak usah terpancing dengan rekan yang mendapatkan nilai lebih tinggi dibanding kita. Untuk pengerjaannya kita pilih tag assessment. Di sini pastikan teman-teman juga sudah menginstal paket tracer. Jadi sebelum melakukan pengerjaan chapter, teman-teman juga sudah melakukan instalasi paket tracer. Di sini kita bisa arahkan ke 7.22 or never. Kita pilih sana. Lalu kita continue. Di sini paket tracer kita buka tab. Jadi nanti dia di sini akan menunggu loading bagaimana sinkronisasi dari software paket tracer agar masuk ke dalam course dari net akadnya. Jadi nanti situ akan sinkronisasi. Jangan untuk di skip, jadi biarkan kita tunggu loadingnya, karena nanti kita skip kita nggak akan mengetahui soal-soal yang menggunakan paket tracer. Jadi dipastikan loading ini berjalan. Kita tunggu sampai loading ini berjalan. Nah, di sini loading sudah ada mulai pergerakan 5 dari 9. Nanti ketika sudah finish, nah, kita bisa untuk memulainya. Ketika sudah ready ya, ujian assessment sudah dapat diklik. Untuk ketentuan soal, ketika radio button berarti hanya ada satu jawaban. Ini saya ngasal saja, ini jawaban pertama. Untuk masuk ke soal kedua, kita pilih next, bukan submit. Untuk modul pertama, soal terdiri dari 33 soal dengan durasi pengerjaan selama 1 jam. Lalu kita next. Di sini berarti kita harus melakukan launch paket tracer untuk membuka soal yang tersedia secara otomatis dengan paket tracer kita. Kita klik launch paket tracernya. Nanti di sini paket tracer akan terbuka. Kalau kita lihat di bawah tuh, nah di sini paket tracer sedang berjalan. Nah, di sini paket tracer akan terbuka otomatis. Nah, ini soalnya. Kalau kita lihat berarti bisa kita samping-sampingkan. Buka paket tracer activity-nya. IP address yang digunakan untuk suite virtual interface pada suite 0. Berapa IP-nya? Berarti kita harus masuk dulu ke dalam interface suite-nya untuk mengetahui IP-nya. Kita ngasal saja. Kita pilih. Paket tracer-nya kita close enggak? Enggak. Nanti paket tracer-nya akan tertutup otomatis. Kita next. Lalu pun juga ini masih radio button. Jadi ketika radio button dia berarti 1 soal. Ini radio button juga 1 soal. Coba kita selesaikan untuk 33 soal ini untuk mengetahui hasilnya. Nah, paket tracer sudah tertutup otomatis. Nah, ini tipe soal yang modelnya drag and drop, geser-geser. Jadi dari sini kita tarik ke sini, kita sesuaikan. Ini seperti puzzle ya. Kita sesuaikan soal ini beserta jawabannya. Dan ini akan tayang soal seperti ini ketika teman-teman sudah menginstal Flash Player di browsernya. Sama ini juga terkait soal puzzle drag and drop. Ini masih radio button, masih single choice radio button juga. Nanti ada soal yang combo box, kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban, multiple choice. Bahkan juga ada soal yang nantinya menggunakan esai. Jadi nanti ada beberapa tipe-tipe soal yang harus kita selesaikan. Chapter ini akan terbuka selama 1 minggu, dari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu tidak terbuka. Nah, ini tipe soal yang multiple choice. Di sini ada keterangan pilih 2. Jadi kita bisa pilih 2. Jadi tadi ada yang single, ada yang multi, ada yang launch paket tracer, ada juga yang model drag and drop. Lalu bisa, kalau sudah selesai nanti
Kalau sudah sampai nomor 33, kita sambil selesaikan 33 ini saja. Ini di sini suruh pilih 3. Jadi pastikan untuk masing-masing chapter kita memiliki nilai 80 minimal 80. Jadi ketika di bawah 79 teman-teman masih bisa melakukan uji coba lagi sampai 3 kali. Jadi karena teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan pengerjaan sebanyak 3 kali pada masing-masing chapternya. Dan nanti sebelum di akhir sesi, teman-teman pun juga akan diagendakan terkait retake full chapter. Jadi untuk semua chapter yang memiliki nilai di bawah 80 ataupun chapter yang terlewat akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyelesaikan agar teman-teman dapat lulus di dalam course ini. Oke, nah ini soal terakhir 33, kita submit. Berapa nilainya? Tadi kita ngasal, kita membaca soal hanya sebatas klik drag and drop. Nah, yang di sini bisa kita close, lalu kita lihat nilainya, skornya 17. Untuk uji coba lainnya lagi, berarti teman-teman tinggal melakukan klik tombol retake, uji coba ulang. Jika yang sebelumnya dia berada di take assessment, untuk mencobanya lagi berarti di retake assessment. Untuk melihat grade-nya keseluruhan, teman-teman bisa pilih menu grade yang ada di sini. Nah, di grade nanti ada tampil chapter modul-modulnya. Di sini modul 1 sampai 3, modul 4 sampai 7, modul 8 sampai 10. Nah, karena tadi kita baru mengerjakan modul 1 sampai 3, persentase kelulusan ataupun grade-nya yang terisi baru modul 1 sampai 3. Nah, nanti teman-teman chapter-chapter ini akan terbuka sesuai agenda yang diberikan. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.